Menurut Panglima TNI Jenderal Sudirman, Belanda dan Inggris bisa datang kembali ke tanah air kita karena banyak pengkhianat di negara ini. Bolehkah mereka dihukum mati? Maka apa jawaban dari Presiden Soekarno saat itu? Baik, saya kirimkan utusan pada ulama tadi. Dikirimkanlah utusan. Bertemu dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Allahu yarham, rahimahullah. Kita merdeka 17 Agustus 1945. 2 bulan berikutnya, Inggris datang bersama Belanda hendak tukar-menukar tawanan perang. Ini mohon maaf menyimpang sejarah. Nah, hari ini ulama sedang ditekan. Ini hanya sekedar mengingatkan saja kepada barangkali yang di atas sana yang lupa, atau saudara-saudara kita yang lupa. 2 bulan setelah kemerdekaan kita, bulan Oktober, itu Inggris datang dengan pasukan yang sangat besar, dengan alat-alat perang, dengan persenjataan perang yang banyak, bahkan armada perang yang banyak juga. Maka Presiden Soekarno dan Wakil Presiden saat itu Muhammad Hatta galau. Ini apa ini? Bukankah perjanjian untuk tukar-menukar tawanan perang? Kok bawa pasukan banyak, bawa alat perang yang banyak, banyak armada yang banyak dibawa oleh mereka? Sampai-sampai Presiden kita berpikir, andaikan saat itu terjadi perang agresi, dijamin, dipastikan kemerdekaan kita hanya 2 bulan saja. Maka kemudian yang dilakukan oleh beliau, dipanggil Jenderal Sudirman, Panglima TNI saat itu. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan? Nah, Panglima TNI cerdas luar biasa. Memang orang yang soleh, kelihatan kesolehannya memimpin bagaimana beliau bertindak. Keimanannya menjadi cermin bagaimana beliau memutuskan sesuatu. Panglima TNI mengatakan, tolong kirimkan satu utusan, temui ulama di negara ini, Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama Indonesia. Tanyakan pada beliau tentang 3 hal. Agak berat saya menyampaikan ya Pak, tapi ini sejarah. Boleh saya sampaikan Pak? Boleh ya? Boleh saya sampaikan Bu? Aman? Ibu bukan intel? Boleh saya sampaikan? Tolong tanyakan 3 hal kepada para ulama. Temui Syekh Hashim Asy'ari, tanyakan pada mereka. Yang pertama, apakah perang melawan Belanda dan Inggris saat itu membela NKRI bisa disebut jihad fisabilillah? Mengingat Indonesia bukan negara Islam. Indonesia berdasarkan undang-undang dan Pancasila, undang-undang 45 dan Pancasila. Yang kedua, yang berperang melawan Belanda dan Inggris saat itu membela keutuhan dan kemerdekaan NKRI, bisakah disebut syahid di jalan Allah? Yang keempat, menurut Panglima TNI Jenderal Sudirman, Belanda dan Inggris bisa datang kembali ke tanah air kita karena banyak pengkhianat di negara ini. Bolehkah mereka dihukum mati? Maka apa jawaban dari Presiden Soekarno saat itu? Baik, saya kirimkan utusan pada ulama tadi. Dikirimkanlah utusan. Bertemu dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Allahu yarham, rahimahullah. Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak memutuskan begitu saja. Beliau kumpulkan para ulama se-Jawa Madura. Dikumpulkan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura dikumpulkan semua. Berkumpul dalam waktu singkat, bahkan dari tanah Melayu juga ada, dari tanah Minang juga ada. Dikumpulkan, diambil pendapat masing-masing. Beberapa, kalau tidak salah 2-3 hari. Kenapa yang terjadi? Berikutnya keluarlah sebuah putusan yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad NU. Pernah mendengar Pak? Resolusi Jihad NU. 1. Perang membela NKRI, menyelamatkan NKRI dari penjajah Belanda dan Inggris adalah jihad fisabilillah. Mereka yang gugur dalam perang ini syahid di jalan Allah. Para pengkhianat yang membuat Inggris dan Belanda baru datang kembali ke Indonesia wajib dihukum mati. Itu keputusannya Bapak Ibu.
yang kemudian membangkitkan semangat para pejuang tanah air kita, terutama para ulama dan para santri. Salah satunya perjuangan 10 November. Karena pada saat itu sebetulnya berdamai, namun ada kontak senjata di Jembatan Merah, membuat perdamaian itu menjadi perang. Dan ketahuilah memang niat Inggris dan Belanda mengagresi Indonesia. Perang berlanjut sampai tanggal 10 November. Umat Islam alhamdulillah di bawah pimpinan para ulama tadi dan Bung Tomo yang kita kenal sempat ceramah di RRI ya. Beliau menyampaikan takbir sampai beliau berkata, andaikan tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu harus dengan cara apa saya membangkitkan semangat penduduk Indonesia. Ini menunjukkan peran ulama dan umat Islam terhadap negara kita. Tapi apa yang terjadi hari ini? Nah, inilah yang terjadi. Inilah fitnah, ujian bagi para ulama dan umat Islam. Manakala ujian ini tetap kita hadapi tanpa mengorbankan iman dan Islam kita, maka insya Allah sakitnya kita misalnya disiksa, dipenjara bahkan sampai kehilangan nyawa, maka itu adalah siksaan yang Allah segerakan di dunia. Di akhirat kita tidak akan disiksa, tinggal menikmati pahala kebaikan itu. Yang kedua, bagaimana Allah mensegerakan azab bagi umat ini sehingga di akhirat tidak disiksa? Bizalazila, dengan bencana alam. Berbicara bencana alam, Bapak Ibu sekalian yang Allah, itu ada 3 motifnya. Pertama, bencana alam ini bisa menjadi ujian apabila yang mengalaminya orang beriman. Ya, apabila mengalaminya orang beriman. Quran surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, bagi orang yang seperti ini, bagi orang beriman, musibah itu adalah ujian keimanan. Manakala dia gugur dalam musibah tadi, meninggal dunia tanpa kehilangan iman dan Islam, dan ada dalam keadaan bertauhid, betapapun imannya sedikit, dia tidak akan disiksa di akhirat. Dalam arti tidak akan masuk neraka. Dihisab, tapi tidak dimasukkan ke dalam neraka. Karena siksaannya sudah disegerakan di dunia dengan bencana alam. Ya. Apa saja bencana alam yang terjadi di negara kita, Bapak Ibu? Banjir, apalagi Pak? Tsunami, gempa, longsor, apalagi? Naik pesawat jatuh, di darat gempa, di laut tsunami. Aneh Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah, bencana itu ada rumusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah, saya bertanya pada Bapak Ibu, mana yang disebut negara yang paling besar antara Brunei dengan Indonesia? Besar mana Indonesia dengan Brunei, Bapak Ibu? Indonesia. Kaya mana Indonesia dengan Brunei? Kaya Indonesia, Bu. Pak, kaya Indonesia. Kita punya 7 kekayaan alam yang tidak dimiliki sekaligus oleh negara lain, termasuk Brunei. Brunei itu kecil dibandingkan dengan Kalimantan. Masih luas Kalimantan ketimbang Brunei. Kaya Kalimantan, Brunei tidak ada artinya. Tapi saya tanya Bapak Ibu, sejahtera mana Brunei dengan kita? Sejahtera Brunei. Bapak Ibu, 3 dekade terakhir di bawah kepemimpinan Hasan al-Bolkiah, Brunei tercatat negara yang semua rakyatnya muzaki, tidak ada mustahik zakat. Gak ada orang yang menerima zakat di Brunei 3 dekade terakhir dari kepemimpinan Hasan al-Bolkiah. Lalu zakatnya dikemanakan? Ke-Indonesia-kan. Padahal kita kaya raya. Bapak Ibu yang hadir di sini, tolong angkat tangan yang pernah mendengar Brunei diberitakan terkena bencana alam sekali saja. Gempa, tsunami, longsor atau apa, Pak? Pernah mendengar, Pak? Sekali saja diberitakan di televisi Brunei terkena bencana alam? Tidak. Ada? Ibu pernah? Belum? Ada, Bu? Pernah mendengar? Indonesia? Apa bedanya? Bukankah kita mayoritas Islam? Masjid di mana-mana, bahkan Lombok yang pernah terkena gempa itu negeri 1000 masjid, bahkan masjidnya hancur, bahkan ketika sholat ditegakkan. Ada apa
muhasabah Bapak. Sementara Brunei yang negaranya kecil, ya, yang tidak sekaya Indonesia, tapi sejahtera di atas kita, lebih sejahtera dari Indonesia, tidak pernah terkena bencana alam. Kenapa demikian? Brunei menerapkan syariat Islam. Brunei berasaskan syariat Islam, maka mereka tidak terkena bencana alam. Ingat Bapak Ibu, bencana alam ada rumusnya. Dari mana rumus bencana alam? Bapak Ibu silakan buka surat Al-Anfal ayat 73. Ayat 33. Boleh dibacakan? Ada yang bisa bacakan? Ustaz Ranti, bisa dibacakan Ustaz Ranti? Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33. Ini salah satu dari rumusan bencana alam. Dan ini yang membuat kita paham kenapa Brunei tidak terkena bencana alam. Bahkan ada yang pernah mendengar Brunei terkena, ada satu yang meninggal karena COVID, Corona. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak mendengar ya? Tidak mendengar. Subhanallah. Surat ke-7 surat ke-8 ayat ke-33. Ini rumus bencana alam. Jadi nggak mungkin terjadi bencana alam begitu saja tanpa ada penyebabnya, ada rumusannya. Ada ditemukan? Baik. Baik, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Terjemahnya boleh. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan. Al-ayat. Bapak Ibu boleh saya berdiri Pak? Mohon maaf saya berdiri Pak. Boleh Pak berdiri Pak? Ini agak pegang, saya duduk terus Pak. Dari Sumatera Utara saya ke Jakarta duduk di Cengkareng, saya duduk, saya transit jam 9, jam 8 lebih datang ke Cengkareng, jam 2 baru terbang ke sini Pak. Duduk terus. Ini saya perlu mohon maaf Bapak sekalian, mungkin karena saya sudah tua. Ini rumusan bencana alam. Salah satu ayat yang menyatakan rumusan bencana alam. Menarik Bapak sekalian umat Allah. Coba kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan sekali-kali tidaklah Allah akan menyiksa mereka sementara engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kalau Rasulullah SAW mesti berdakwah, menyeru umat untuk melaksanakan kebaikan, mencegah kemungkaran, beribadah hanya kepada Allah, tak mungkin ada azab. Ya mungkin. Allah menyatakan demikian. Ya. Namun ayat ini kalau dilihat dari redaksinya, bukan semata-mata fisik Rasulullah yang maksudkan. Kalau penekanannya pada fisik, ayat ini sudah tidak berlaku hari ini, karena Rasulullah secara fisik sudah tidak ada. Jadi maksud dari ayat ini kalau kita pahami sekarang adalah tidak mungkin Allah menyiksa satu kaum, kemudian tidak mungkin Allah mengazab satu kaum jika mereka masih menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Betul? Karena hakikat Allah mengutus Rasulullah untuk diikuti sunnahnya. Sepakat Bapak Ibu? Baik. Jadi selama umat masih mengikuti Quran dan sunnah, tidak mungkin Allah mengazab mereka. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah menyiksa satu kaum, satu negara, satu negeri jika mereka istighfar kepada Allah, sadar dengan perbuatan dosanya, sadar dengan maksiat yang dilakukannya, lalu dia minta ampun kepada Allah. Gak mungkin Allah menyiksa satu kaum yang istighfar, sadar dengan dosa-dosanya. Pertanyaan saya Bapak, kapan seseorang beristighfar? Kapan seseorang beristighfar? Ketika dia melakukan perbuatan dosa, betul? Orang istighfar
istighfar karena telah berbuat dosa, berbuat salah. Ada orang beristighfar setelah berbuat baik? Ada tidak orang berbuat dosa setelah beramal soleh? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, saya tadi sudah sedekah, ya Allah, ampuni saya tadi sudah baca Quran. Kan gak ada. Bapak Ibu yang tahu, itulah tipu daya iblis. Iblis pernah berkata dalam salah satu hadis dikatakan, ya Adam ahlaktukum bidurun. Hei anak cucu Adam, aku hancurkan kalian dengan dosa-dosa kalian. Aku tipu daya kalian dengan perbuatan dosa. Ketika kalian mengikuti bujuk rayuku, lalu kalian benar-benar melakukan dosa, hancurlah kalian, hei anak cucu Adam. Sudah capek-capek digoda dengan dosa, kalian pun melakukan dosa tadi. Istighfar kalian kepada Allah, hancur deh tipu dayaku, kata setan. Wa ahlaktumuni bil istighfar, dan kalian hancurkan tipu dayaku dengan istighfar. Pertanyaan berikutnya, apakah setan berhenti menggoda kita setelah kita beristighfar? Tidak. Setan cerdas, Bapak Ibu. Kerjaannya cuma memang menggoda, menyesatkan kita. Setan berpikir manusia beristighfar setelah berbuat dosa, dan gak akan ada orang beristighfar setelah berbuat kebaikan. Jadi ide dong. Kalau begitu, aku akan membungkus kebatilan, keburukan dengan kebaikan, maka kalian tidak akan beristighfar selamanya. Hari ini kita saksikan orang berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat, tidak merasa berdosa, bahkan justru merasa benar. Justru yang benar yang jadi yang salah dianggap orang yang berdosa. Itu Bapak Ibu. Nah, jika satu bangsa tidak sadar dengan keburukannya, bahkan bangga dengan keburukannya, di saat itulah Allah akan menyiksa bangsa tadi.